Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Putri Maharani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah itu harus orang Islam, tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya karena kecelakaan, dan yang ketiga tidak mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Allah. Dan yang selanjutnya, orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah kaum laki-laki. Yang kedua, boleh kaum wanita asalkan istri atau mahramnya. Yang ketiga, jika masih ada istri, mahram, dan orang lain yang sejenis, maka yang berhak memandikannya adalah istrinya. Dan yang keempat, jika tidak ada kaum laki-laki dan mahramnya, maka jenazah cukup ditayamumkan saja. Yang kedua, apabila jenazahnya perempuan, yang berhak memandikannya adalah yang pertama kaum perempuan, yang kedua boleh laki-laki asalkan itu suaminya dan mahramnya. Yang ketiga, jika masih ada suami, mahram atau orang lain yang masih sejenis, maka yang lebih berhak memandikannya adalah suaminya. Dan yang keempat, jika tidak ada kaum perempuan dan mahramnya, maka jenazah cukup ditayamumkan saja. Dan apabila jenazahnya anak-anak, maka yang berhak memandikannya adalah kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Artinya boleh semuanya. Yang selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi, misalnya di kayu yang panjang ataupun di dipan. Yang kedua, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi dari pandangan orang banyak, sehingga biasanya ditutup dengan tabir. Dan yang ketiga, pakaian mayat diganti dengan pakaian basahan seperti sarung agar auratnya tetap tertutup. Dan yang keempat, punggung jenazah disandarkan terhadap sesuatu, kemudian perutnya diurut sehingga kotoran yang ada di dalam perutnya bisa keluar. Dan yang selanjutnya, mulut, gigi, kuku, jari, dan jenggot jenazah harus dibasuh, sementara rambut dan jenggotnya jika berjenggot harus disisir perlahan. Setelah itu disiram perlahan-lahan. Jenazah dibersihkan dengan sabun dan disirami kembali sampai bersih. Dan kemudian diwudukan. Kemudian disirami dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau daun bidara atau wangi-wangian lainnya. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Setelah memandikan jenazah, kewajiban selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kain kafan harus dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis bahan yang mewah ataupun mahal harganya. Yang kemudian, kain kafan hendaknya bersih dan kering, serta diberi minyak wangi. Dan 3 lapis bagi kain laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Tahap selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah harus segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi pewangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Kemudian, liang lahat harus dibuat seukuran kira-kira setinggi orang, ditambah setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. Liang lahat dibuat agar tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Maksud dari menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar makam dari bau busuk. Mayat dipikul pada 4 penjuru dan ada 3 orang yang turun terlebih dahulu ke dalam liang kubur. Orang yang pertama menerima bagian kepala, orang yang kedua menerima di bagian perut, dan orang yang ketiga menerima di bagian kaki. Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, disunahkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tali pengikat dilepas dan kain kafan yang berada di bagian muka dibuka sehingga wajah jenazah dalam keadaan terbuka. Pipi kanan jenazah harus menempel ke tanah dan tutup dengan papan kayu atau bambu dan timbun sampai rata. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaknya bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.